juga mana ya dia ini. IPA 1 kemarin sampai, nah ini dia. Latihan soal ya. Oke, kita lihat yang nomor 1. Nomor 1, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya bertolak dari yang ditanyakan dulu deh. Ya, silakan teman-teman. Nomor 1, kalian mau bertanya yang nomor mana? Yang menurut kalian sulit itu yang mana? Siapa yang sudah mencoba nomor 1 dan nggak dapat mentok di mana gitu ya? Nah, itu yang akan kita bahas. Yuk, siapa yuk? Nomor 1 yang mana yuk? Yang satu. Siapa nih? Ciara, Bu. Oh ya, Ciara. Yang mana? Ciara? Yang 1C, Bu. 1C. Oke. Akar 1C. Fx itu adalah akar 2x. Kemudian ditanya f aksen x. Gitu ya. Oke. Menggunakan definisi turunan ya, Ciara. F aksen x-nya itu berarti sama dengan apa, Ciara? Lim? Delta X mendekati 0. Delta X mendekati 0. Terus? Fx plus delta X dikurang Fx per delta X. Per delta X. Oke. Terus kita cari apanya dulu, Ciara? Kita cari f x plus delta x-nya dulu ya. Sama dengan apa, Ciara? 2 kali X, 2 dalam kurung X tambah delta X pangkat setengah. Delta X pangkat setengah. Pakai akar ya. Pakai akar aja ya, Ciara ya. Atau ini bisa ditulis menjadi akar 2-nya kali ke dalam aja ya. Oke. Terus, kalau fx-nya kan kita udah punya nih, tinggal masukkan sekarang. Jadi, f aksen x itu adalah lim delta x mendekati 0, kemudian akar 2x plus 2 delta x min akar 2x ya, per delta x. Oke. Nih Ciara, saya mau tanya. Waktu mengerjakan soal limit bersama Bu Sri, kalau ketemu bentuk seperti ini, langkah apa yang diambil? Kali sekawan. Kali akar sekawan, betul sekali. Ini juga sama ya. Kali akar sekawannya. Akar sekawannya apa, Ciara? Akar 2x plus 2 delta x plus akar 2x. Plus akar 2x. Per? Akar 2x plus 2 delta x plus akar 2x. Oke, terus sama dengan? Akar dikali akar. Akar A kali akar A, hasilnya apa? Hilang ya, Bu, akarnya. Oke. 2x plus 2 delta x. Min 2x ya? Ya. Per delta x kali akar 2x plus 2 delta x plus akar 2x. Tutup kurung. Nah, 2x min 2x hilang ya? Oke, jadinya lim delta x mendekati 0, 2 delta x
per delta X kali akar 2X plus 2 delta X plus akar 2X. Nah, delta X ini bisa dicoret nih. Coret ya. Nah, sekarang substitusi limitnya ya. Berarti limitnya udah nggak pakai nih. Atasnya 2 per. Yang ini delta X sudah hilang, berarti ini tinggal akar 2X plus 0 ya. Karena 2 kali delta X. Plus akar 2X. Oke, terus sama dengan ini lagi. Berarti 2 per yang bawah jadi apa cara? Akar 2 akar 2X. Oke, ini coret ya, sih cara. 1 per akar 2X, terus diapakan? Jar. Dikali akar 2X per akar 2X. Oke. Jadinya akar 2X per 2X. 2X. Oke nih, jadi gitu ya. Jadi yang nomor 1 itu hasil terakhirnya itu masih ada variabel X-nya, masih berupa fungsi gitu kan. Yaitu fungsi f aksen X. Nah, begitu. Apakah jelas? Saya kecilin supaya terbaca semua. Oke. Silakan ya nomor 1C ini dulu. Apakah masih ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, boleh. Terutama teman-teman yang kemarin ikut LKI. Boleh bertanya. Sudah paham? Teman-teman? Oke. Sudah selesai nyatetnya? Ya Pak, ayo. Maisa. Nanya yang 1B ya, Bu? 1B. Oke, ini udah ya. Selesai catatnya ya. Saya geser. 1B. Oke. X kuadrat min 2X plus 6. 1B. Apa tadi, Maisa? Lupa lagi rumus soalnya tadi. Fx adalah X kuadrat. Apa tadi? Benar ya? Maisa, lupa saya. X kuadrat min 2X plus 6. X kuadrat min 6X plus Saya lupa juga. 4X. 6. 1, 2. Salah. Ini 2. Oke. Terus F aksen X yang ditanya. Ngawur ya. Mau ngasih tanda di atasnya ini loh. Oke. Nah, ini caranya juga sama, Maisa. Kan kita masih menggunakan definisi turunan ya. Gunakan konsep limit atau definisi turunan untuk menyelesaikan soal berikut. Nah, rumusnya cuma ini doang nih, Maisa. F aksen X itu adalah limit delta X mendekati 0 dari fungsi Fx plus delta X dikurangi Fx. Nah, kenapa rumusnya kayak gini? Karena turunan itu adalah nilai limit dari laju rata-rata, Maisa. Laju rata-rata itu adalah delta Y per delta X. Nah, delta F per delta X. Nah, perhatikan. Delta X itu kan berarti dari Fx ini X1 ini ya. Ini anggap X2-nya adalah X plus delta X. Jadi, selisih antara X pertama dan X kedua itu adalah sejauh delta X. Nah, kalau delta X ini kita limitkan ke 0, di mana X1 sama X2 nanti tidak berjarak, maka itulah konsep turunan ada di situ gitu ya. Intinya adalah kenapa ini min, ini delta. Jadi turunan itu berasal dari nilai limit dari kecepatan rata-rata gitu ya. Maka rumusnya ini min ya.
F2 min F1 dibagi X2 min X1 gitu. Jadi rumusnya selalu seperti itu. Berarti di sini kita juga bisa menuliskan F aksen X. Jadi yang beda adalah fungsinya ya. Di sini delta X mendekati 0. Kemudian di sini Fx plus delta X. Nah ini selalu sama. Yang beda adalah fungsinya. Dikurangi Fx dibagi delta X. Nah, kita cari dulu Fx plus delta X. Berarti sama dengan karena kita punya Fx yang ini, berarti kita masukkan nih X plus delta X dikuadratkan min 2 kali X plus delta X plus 6. Gitu ya. Nah ini kita jabarkan dulu nih, kuadratkan dulu. X kuadrat plus 2 kali X kali delta X berarti 2X delta X ya. Plus delta X kuadrat, ini min 2 dikali ke dalam. Min 2X min 2 delta X plus 6. Nah, sederhanakan bisa X kuadrat, nggak bisa ya. Ini 2X. Nggak bisa, ya udah gitu aja. Ini saya stop. Kemudian kita substitusi sekarang F ini. F aksen X itu adalah lim delta X mendekati 0. Nah ini kita masukkan dulu yang di depan ini ya. X kuadrat plus 2X kali delta X plus delta X kuadrat min 2X min 2 delta X plus 6 min Fx. Min Fx-nya tadi apa? X kuadrat dikurung ya, jangan lupa ya. Min 2X plus 6. Nah, per panjang delta X. Nah, kemudian sama dengan lim delta X mendekati 0. Nah, ini kita kurungnya kita buka ya. X kuadrat plus 2X kali delta X ditambah delta X kuadrat min 2X min 2 delta X plus 6 min X kuadrat plus 2X min 6 per delta X. Oke, nah sekarang kita lihat nih. Ada X kuadrat, ada min X kuadrat hilang. Ada min 2X, ada plus 2X hilang. Ada plus 6, ada min 6. Nah, sekarang kita faktorkan delta X dari pembilang supaya bisa dicoret sama per delta X ini. Lim delta X mendekati 0, delta X buka kurung. Ini delta X sudah difaktorin, berarti tinggal 2X ya. Ini delta X sudah keluar 1, berarti di dalam masih ada 1 delta X. Ini delta X sudah keluar, berarti tinggal min 2. Stop ya. Per delta X. Sekarang coret delta X-nya. Nah, substitusi limitnya sekarang. 2X plus 0 min 2. Oh, ya udah. Hasilnya adalah 2X min 2. Inilah hasil turunan dari fungsi X kuadrat min 2X plus 6. Begitu, Maisa. Jelas? Jelas, Bu. Makasih ya, Bu. Oke. Sudah ya, nomor 1 ya? Paham ya? Nadisa? Bu, saya mau nanya, Bu. Jadi intinya kalau yang ditanya itu F aksen X itu carinya tuh pakai rumus yang F dalam kurung X plus delta X min F X per delta X kan? Itu kayak rumus dasarnya gitu. Ini definisi turunannya. Oh, oke. Oke, ini definisi. Oke, makasih, Bu. Oke. Definisi turunan. Bu Helen berarti rumusnya selalu dipakai ini doang ya, Bu? Kalau dia memintanya pakai definisi turunan, selalu yang ini, Maisa. Oke, Bu. Makasih. Oke. Masih ada lagi? Bu, boleh sekalian bahas nomor 1D nggak, Bu? Nomor 1D. 1D. Oke, 1 plus seper X. Ini yang nomor 1B tadi udah belum? Udah? Oke, saya geser di sampingnya ya. 1
D. F aksen E. F aksen. Aduh. Fx sama dengan 1 plus 1/x ya, Ciara ya? Iya, Bu. Oke. Oke. F aksen X sama dengan lim delta X mendekati 0, Fx plus delta X min Fx dibagi delta X. Oke. Kita langsung masukin aja ya, coba ya. Sama dengan lim delta X mendekati 0, Fx plus delta X-nya jadinya apa, Ciara? 1 plus 1 per X plus delta X, Bu. Oke, min, buka kurung, jangan lupa ya. 1 plus 1/x per delta X. Oke. Sama dengan dibuka kurungnya dulu ya, dim. Delta X mendekati 0, 1 plus 1/x plus delta X min 1 min 1/x per delta X. Min 1 sama plus 1 hilang ya. Oke. Langkah selanjutnya, kira-kira diapakan nih? Dim. Delta X mendekati 0. Kita selesai jam berapa ya? 8.15 ya? Oke, masih ada waktu. 1 per X plus delta X dikurangi 1/x per... Nah, ingat teman-teman, kalau kalian ketemu soal seperti ini, tipe soal ini polinom ya. Nah, tipe soal nomor B ini polinom. Oke? Jadi nggak ada pecahan, nggak ada akar. Itu jenis fungsi polinom. Maka cara mengerjakannya adalah ya udah kuadratkan biasa, kemudian dicoret-coret yang sama, yang min plus ya. Kemudian faktorkan delta X, substitusi, selesai. Kemudian yang kayak tipe soal fungsi yang seperti nomor 1C, itu ada muncul fungsi akar ya. Muncul fungsi akar, maka penyelesaiannya adalah ada proses dikali akar sekawan. Oke. Nah, kemudian nomor 1D, ini adalah bentuk fungsi, ada fungsi pecahannya ya. Nah, kalau muncul fungsi pecahan, maka cara penyelesaiannya adalah diapakan? Kalau kita ketemu pecahan, pasti kita apakan? Nah, diapakan kira-kira? Vicky, kalau ketemu pecahan, diapakan ya? Vicky? Ya, Bu. Kira-kira kalau ketemu pecahan diapakan, Vicky? Supaya mudah penyelesaiannya? Penyebutnya disamain, Bu. Samakan penyebutnya. Nah, ini juga sama. Samakan penyebutnya. Nah, gimana cara menyamakan penyebutnya? Delta X mendekati 0. Ini 1 delta X kita pindah di depan. Ya, ini ya. Jadi ini kita anggap satu kesatuan. Nah, ini 1 per delta X kita pindah ke depan. Nah, yang ini yang kita samakan penyebutnya. Nah, penyebutnya apa? Ya udah kali aja. X kali X plus delta X. Yang ini juga X kali X plus delta X. Nah, X dikali X plus delta X dibagi X plus delta X tinggal apa? Tinggal X doang ya. Kali 1, X jadinya. Yang ini, X kali X plus delta X kalau dibagi sama X bersisa apa? X plus delta X dikali 1, ya udah. X plus delta X. Paham ya teman-teman menyamakan penyebutnya? Oke, kemudian langkah berikutnya, dim delta X mendekati 0. 1 delta X-nya diemin aja di luar, nanti akan dicoret gitu ya. Nah, kita gabung pembilangnya nih. X min delta X dibagi X kuadrat ya, kali ke dalam aja ya, karena ini kan udah sama nih. Plus delta X kali X. Terserah kalian mau X dulu kali delta X boleh, delta X dulu kali X boleh. Kemudian ini kita coret dulu nih, X min X kan hilang ya. Dim delta X mendekati 0, 1 per delta X min delta X per
X kuadrat plus delta X kali X. Oke. Ini X. Oke. Nah, ini delta X per delta X ini boleh dicoret. Nah, maka kita ketemu fungsinya adalah yang ini ya. Sekarang karena delta X sudah dicoret, berarti kita boleh substitusi limitnya nih. Berarti min 1 per X kuadrat plus 0. Nah, dapat deh. Min 1 per X kuadrat, inilah hasil akhirnya. Apakah jelas nomor yang D? Silakan kalau ada pertanyaan nomor D, proses yang mana yang mau ditanyakan. Bu, saya mau nanya tapi bukan untuk yang nomor D, Bu. Oke, yang nomor mana? Bukan, Bu. Untuk yang pembelajaran minggu lalu tuh ada rekamannya nggak, Bu? Ada. Kalau nggak salah udah saya tempel di GCR. Matthew, coba deh. Belum ada, Bu, kelihatannya. Belum ya. Kalian itu hari apa ya? Oh, hari Jumat ya. Oh iya, saya belum melingkan. Tapi sudah saya, kayaknya sih saya sudah upload. Tapi pasti nanti akan ke-upload semua, Matthew. Kamu Oke, makasih, Bu. ikut LKI ya? Iya, Bu. Oke, ya. Kalau misalnya saya ketinggalan, ada yang lupa, pasti hari ini nanti akan saya upload. Ya, Meti ya. Terus nanti saya linkkan di GCR. Oke. Tapi yang ini, latihan-latihan ini nangkep ya, Meti ya, bisa ngikutin ya. Sampai sini bisa, Bu. Ya, karena ini kan masih ada hubungannya sama limitnya Busri kemarin ya, semester 1. Dan kita rumusnya cuma satu ini, definisi yang namanya definisi turunan itu ya ini, cuman ini doang. Nah, nanti ada soal yang bisa jadi nanti saya mengubah delta X menjadi H atau menjadi B, jangan bingung ya. Yang penting bentuknya selalu sama nih. Ini delta Y, ini delta F yang atas, yang bawah delta X. Jadi konsep turunan itu berasal dari nilai limit kecepatan rata-rata ya. Nah, kalau kecepatan rata-rata itu kan kita selalu menghitung delta Y per delta X atau delta S per delta T gitu ya. Konsepnya selalu itu. Oke. Nomor 1 aman ya berarti ya. Nomor 1 sudah selesai. Nah, berarti nomor 2. Nomor 2 ini sebenarnya mirip kayak nomor 1, hanya X-nya nanti kita ganti pakai XX yang diberikan di soal ini. Nah, nomor 2 satu aja, mau dibahas yang mana? Silakan. Nomor 2 mau yang mana? Satu aja ya, pilih satu aja, nomor 2. Nanti yang lainnya buat latihan kalian. Nomor 2 yang mana? Bebas, boleh, siapapun boleh milih. Yang D boleh nggak, Bu? Yang D. Oke, X kuadrat plus X per X plus 1, F aksen 1. Oke. Di bawah sini aja. Nomor 2D. Fx-nya adalah X kuadrat plus X per X plus 1. Benar nggak ya? Nadisa, lupa saya. Yang ditanya F aksen 1 ya. Coba lihat lagi. Iya, Bu, kayaknya. Benar ya kayaknya. Oh iya. Oke. Daya ingatnya masih oke. F aksen X sama dengan berarti lim. Saya pakai B ya. Saya ganti nih biar kalian nanti kalau saya ganti-ganti kalian nggak bingung. F 1 plus B min F1 per B. Nah, saya mau tanya sama yang kemarin ikut LKID. Cherry, apakah ini sesuai dengan definisi turunan tadi? Iya, Bu. Sesuai ya? Iya. Oke. Jadi delta F-nya itu adalah F2-nya adalah 1 plus B ya.
X2-nya. X1-nya adalah 1 ya. Oke. Nah, kemudian yang bawah itu kan tadi X plus B dikurangi 1. Salah. 1 plus B dikurangi 1 berarti tinggal B ya, delta X-nya di bawah. Oke. Sekarang kita cari dulu. Langsung masuk aja ya. Coba. Sama dengan lim B mendekati 0. F1 plus B masukkan ke sana ya. 1 plus B kuadrat plus 1 plus B per 1 plus B plus 1 min buka kurung 1 kuadrat plus 1 per 1 plus 1 tutup kurung per B. Jelas ya? Saya langsung di tempat yang sama. Saya sambungkan. Oke. Sama dengan lim B mendekati 0. Ini dikuadratin dulu ya. 1 plus 2B plus B kuadrat plus 1 plus B per 2 plus B ya. 1 tambah 1 min ini dikali. Jadi 1, kemudian ini setengah ya. Jadi min setengah nih. Oke, ini yang lebih gampang coret dulu yang ini ya, bulatnya ya. Oke, kemudian sama dengan lim B mendekati 0. Yang bulat saya pisah deh. 2. Per B-nya hampir aja ketinggalan. Oke. Saya mau pisah dulu deh. Seper B. Nah, gini ya. Ini B kuadrat plus 2B plus, nah ini sama setengah, ini saya samakan penyebutnya nih. 1, kalau langsung gini kalian nangkep nggak? Nah, jadi antara yang 1 plus B per 2 plus B sama setengah, ini saya samakan penyebutnya. Jadi yang ini bulat ini nggak usah, daripada kebanyakan yang disamakan penyebutnya ya. Khusus yang pecahan aja yang kita samakan penyebutnya. Nah, penyebutnya berarti apa? 2 dikali 2 plus B ya. 2 dikali 2 plus B. Nah, begitu. Jadi, 2 dikali 2 plus B, kalau dibagi sama 2 plus B, masih tinggal 2 ya. Nah, 2 kita kalikan pembilang. Berarti 2 kali 1 plus B. Oke. Kemudian 2 dikali 2 plus B, kalau dibagi 2, bersisa 2 plus B ya, yang di dalam kurung ini. Dikali 1, berarti di sini 2 plus B. Oke, kemudian yang ini tetap ya, B kuadrat plus 2B, kemudian ditambah, yang ini kan penyebutnya udah sama, berarti pembilang tinggal digabung ya. Ini 2 ditambah 2B, dikurangi 2 ya, kurangi 2, ini dikurangi B. Per 2 kali, ini langsung dikali, nanti dulu deh, plus B. Oke, nah ini 2 min 2 hilang ya. Sama dengan lim B mendekati 0, 1 per B. Nah, ini dirapiin dulu deh. B kuadrat plus 2B min ya jadinya ya. Bukan ding. Ini kan 2B dikurangi 1B jadi 1B ya. Ini kali aja deh 4 plus 2B. Oke, sampai sini jelas? Apakah ada yang oke, manggu berarti paham. Kemudian langkah berikutnya apa? Kita faktorkan B-nya. Nah, faktorkan supaya bisa dicoret sama seperti yang di depan sendiri ya. Kita faktorkan B. B buka kurung. Ini B faktor keluar 1, berarti tinggal 1. Yang ini masih 2 ya. Plus yang ini B udah faktor juga ya, berarti tinggal 1 gitu ya. 4 plus 2B. Faktor itu berarti dari pembilang ya, penyebutnya di maja. Gitu. Oke, sekarang ini boleh dicoret. Nah, limnya udah nggak berguna ya, kita substitusi ya. Oke, karena B-nya udah dicoret nih. Nah, berarti limitnya kita masukkan ke sana.
Jadi ini udah 1, nggak usah ditulis, berarti B ini 0. Plus 2, plus 1/4 plus 0. Nah, berarti kita dapat nih. 2 ditambah 1/4. Oke, 2,25. Selesai. Gitu? Apakah jelas? Saya kecilin dulu ya, supaya kelihatan semuanya. Nadisa jelas? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke. Vicky jelas? Oke. Jadi nomor 2 itu karena F aksen 1, F aksen angka bukan X lagi, maka jawaban terakhir itu angka ya. Karena F aksen itu adalah gradien ya. Oke. Oke. Jadi ini perhatikan teman-teman. Nomor 2, nomor 3 ini semua gradien. Ini gradien ya. Nah, ini nomor 3 terkhusus nih sudah disebutkan. Gradien garis singgung berarti ini sama ya. Kalau di absis X sama dengan 2, ini artinya F aksen 2 yang kalian cari. Nah, sama dengan yang nomor 2 ini. Ini juga maksudnya adalah gradien garis singgung kurva Fx sama dengan 6x min 2x pangkat 3 di titik berabsis 2 gitu ya, maksudnya yang B. Nah, nomor 3 ini nanti silakan kalian coba kerjakan juga. Nah, ini yang C ini berarti karena pecahan pasti nanti ada unsur disamakan penyebut ya. Kemudian nomor D ini karena ada unsur akarnya berarti nanti akan dikali akar sekawan gitu ya. Oke. Kita lanjutkan dulu yang nomor 4 dan 5. Nomor 4, sebuah benda bergerak. Kedudukannya setelah T second memenuhi persamaan ST, bla bla bla. Yang A, berapa kecepatan rata-rata? Nah, ini perhatikan nomor 4 yang A. Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata, maka dia adalah konsepnya adalah delta S per delta T. Oke, kecepatan rata-rata nggak pakai definisi turunan. Kenapa? Karena definisi turunan itu adalah nilai limit kecepatan rata-rata. Nah, kalau yang ditanya kecepatan rata-rata, maka ini belum konsep turunan ya. Nah, berarti delta S dia mintanya saat waktunya dari 3 second sampai 5 second, berarti delta S-nya adalah S5 min S3 dibagi 5 min 3. Ya udah tinggal substitusi ya. Substitusi S5-nya dihitung dulu, kemudian S3 dihitung, kemudian dikurangkan dibagi 2 gitu ya. Nanti ketemu kecepatan rata-rata. Nah, kemudian baru yang B, kecepatan saat T-nya 2 itu adalah, nah ini baru lim, di sini delta T ya, bukan delta X, karena variabel bebasnya adalah T ya. Mendekati 0, di sini berarti S2 plus delta T min S2 dibagi delta T. Nah, ini tinggal lanjutin ya, kayak tadi. Nomor 5 juga sama. Ya, cuman beda penerapan. Dia nomor 5 tentang keuntungan ya. Jadi yang nomor A itu berarti keuntungan rata-rata. Yang B ini laju keuntungan. Nah, ada kata-kata laju. Berarti dia adalah sudah pakai konsep turunan ya. Paham teman-teman? Terutama yang kemarin LKI pasti masih rada bingung. Oke, paham? Bisa dilanjutkan sendiri nanti ya. Ini gambaran alurnya sudah saya buatkan supaya nanti kalian bisa mencoba sendiri. Oke, latihan 1 dari nomor 1 sampai nomor 5, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada berarti hari kita pertemuan lagi kapan? Hari Jumat minggu ini kita akan melanjutkan di nah ini ya, di pembelajaran yang kedua.
Oke. Nanti sudah mulai ke sifat-sifat turunan. Rumus-rumus sifat-sifat turunan itu asalnya dari mana? Nah, kita akan lihat asal-muasal rumus-rumus turunan. Oke, teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya? Jojo, Egi, sudah jelas kah? Jelas, Bu. Oke. Satrio, paham? Bisa diikutin, Bu. Oke. Enggak terlalu kecepatan ya, Bu Helen ya? Biasa aja, Bu. Habis ini pelajaran apa? Ekonomi, Bu. Ekonomi. Oh, sama Bu Santi. Oke. Kurang 3 menit, nggak apa-apa ya, kan karena kalian akan pindah Zoom juga. Ini saya stop. Teman-teman nanti soal-soal yang belum